Kita itu bukannya takut, enggak takut. Tetapi yang kita takutkan ketika tangan kita ini, ketika kekuatan kita ini, kita arahkan kepada saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Kenapa? Kita takut dicela oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang kita menumpahkan darah saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Ini kita khawatirkan. Kita menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalian saudara kami muslimin. Kita sama-sama orang Islam. Sehingga nggak halal darah kami untuk memukul kalian, membunuh kalian. Itu yang kami yakini. Itu yang kita yakini, ayo ikhwan. Ya, nah tangan kita ini kita gunakan memerangi orang-orang kafir yang benar-benar kafir harbi. Orang kafir masuk ke negeri kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, dan pemimpin muslimin mengumumkan jihad. Inilah kita gunakan tangan kita. Kalau Anda memang menganggap kami sebagai saudara, seharusnya Anda juga malu terhadap Rasulullah, Pak. Bukankah Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang menuduh saudaranya itu syirik, kafir, maka tuduhan itu bisa berbalik mental terhadap si penuduh itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhin, para subscriber dan para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ini saya ambil cuplikan video dari Ustadz Haris Abu Naufal Al-Wahabi ini dari channel Media Sunnah Aceh TV. Judulnya, ketika ditantang oleh oknum yang membubarkan kajian di masjid. Jawaban beliau, bukannya takut, tetapi yang ditakutkan adalah ketika tangannya diarahkan terhadap saudaranya sesama muslimin, takut dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dilarang menumpahkan sesama muslim. Oke, saya setuju sekali kalau seperti itu, Pak. Namun, kenapa selama ini Pak Ustadz ini dan teman-teman Ustadz dari kalangan Wahabi, Salafi Wahabi ini seringkali atau selalu menyalahkan, menganggap salah amaliyah kami, Pak? Kami bertawasul, Anda sebut syirik. Kami bertahlil, tahlilan, kalian anggap bid'ah, ahli neraka. Padahal kalian masih menganggap kami itu saudara muslim. Bahkan NU dianggap sesat, Muhammadiyah dianggap sesat. Kalau kalian anggap kami saudara, kenapa kalian syirikan kami? Kenapa kalian cap kami ahli neraka karena mengerjakan ahli bid'ah, karena mengerjakan kebid'ahan? Padahal, Pak, yang kami laksanakan, yang kami kerjakan, amaliyah kami semuanya berdasarkan dan mengikuti ulama. Ada referensinya, ada kitabnya, Pak. Cuman bedanya kami dan Anda itu memahami masalah bid'ah ini saja. Anda terlalu tekstual, sedangkan kami itu mengikuti para ulama-ulama terdahulu kami yang mengartikan tidak semuanya bid'ah dikatakan sesat, sehingga tidak gampang memvonis orang sebagai ahli bid'ah. Berbeda dengan kelompok Anda yang gampang sekali, ringan sekali menganggap orang lain, menganggap amaliyah orang lain sesat, syirik, kafir, bid'ah, dan semacamnya. Seharusnya Pak Ustadz ini dan kelompoknya ini juga malu terhadap Rasulullah, Pak. Bukankah Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang menuduh saudaranya itu berbuat syirik, mengatakan saudaranya itu kafir, maka tuduhan itu, Pak, bisa berbalik mengarah terhadap dirinya yang si penuduh itu. Kami melaksanakan zikir keras setelah sholat dianggap bernyanyi. Kami melaksanakan atau puji-pujian setelah adzan menunggu iqamah dianggap nyanyi-nyanyi. Kemudian takbiran bersama di malam hari raya, di malam Id dianggap nyanyi-nyanyi, menyerupai orang Nasrani, menyerupai orang Kristen. Saudara, gimana kalau seperti ini, Pak? Kalau mulutnya itu lancang sekali, ringan sekali, menuduh amaliyah teman-temannya, saudara-saudaranya itu sesat.
Salaman setelah sholat tak luput dari juga disesatkan. Bahkan tawassul. Tawassul ini ulama Grandmaster Wahabi sendiri, Pak, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memasukkan tawassul ini ke dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah fikih. Berarti kalau dalam masalah ijtihadiyah, masalah fikih, perbedaan di masalah furu', perbedaan di masalah ijtihadiyah, tidak seharusnya kita mengingkari jika berbeda dengan keyakinan kita. Namanya ijtihadiyah. Tetapi apa kenyataannya? Orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini memvonis orang yang bertawassul dengan syirkul akbar mukhrijun anil millah, syirik yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Loh, apakah masih dianggap saudara, Pak? Kalau keyakinan Anda mengeluarkan kami yang bertawassul dari agama Islam ini, kalian masih anggap saudara enggak? Bahkan ada teman Anda itu yang bernama siapa itu? Malik Al-Azhari itu. Apa? Mulutnya dengan lancangnya mengatakan bahwa kiai-kiai di pesantren itu, Pak, mengajarkan kesyirikan dan para santrinya hanya membiyo terhadap kiainya. Paham Anda, Pak? Siapa lagi teman Anda yang tua itu, Pak? Yang mengatakan NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah. Ada kan yang seperti itu? Masihkah kami dianggap saudara oleh Anda dan teman-teman Anda, Pak? Ketika masjid Anda dibubarkan, menganggap kami saudara. Sesama saudara kok seperti itu. Padahal keyakinan Anda, ustadz-ustadz Anda mengatakan tidak ada toleransi kalau dengan orang yang ahli bid'ah. Bahkan duduk saja dengan ahli bid'ah dilarang. Masihkah Anda menganggap kami saudara kalau seperti itu, Pak? Padahal pemahaman bid'ah Anda dan orang-orang Anda itu sangat blunder, Pak. Melarang aswaja, membuat-buat masalah salawat misalnya. Tetapi teman-teman Anda masih suka bikin solawat, masih sering baca solawat karangan sendiri. Termasuk Anda sendiri, Pak Haris Abu Naufal. Ini kan bacaan salawat Anda, Pak. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Nah itu, Pak, salawat yang Anda baca itu bukan keluar, bukan berasal dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Anda ngarang sendiri. Sesuai pemahaman orang-orang Wahabi itu bid'ah, Pak, calon neraka. Tetapi kami tidak menganggap Anda sebagai calon neraka. Beda dengan kelompok Anda, Pak, yang begitu ringannya mulutnya menganggap orang yang berbeda dengan amaliyahnya sendiri langsung divonis neraka. Jadi jangan pelin-pelan lah, Pak. Di satu sisi Anda ngomong kami saudara, di satu sisi Anda mensyirik-syirikan, Anda membid'ahkan kami. Gimana itu, Pak? Tak konsis.